Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari. Saya dari SMKN 28 Jakarta, kelas 11 jurusan Keperawatan Sosial. Di video kali ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang masalah sosial yang berjudul dengan penyalahgunaan nafza dan dilanjutkan dengan tata cara menjaga kebersihan tangan atau mencuci tangan dan dilanjutkan dengan senam penyandang disabilitas. Kamu jelasin kalau misalkan masalah sosial itu di kalangan masyarakat, ada contohnya penyalahgunaan terhadap nafza. Nih, jadi penyalahgunaan nafza itu adalah seseorang yang menggunakan nafza atau zat-zat terlarang yang tidak sesuai pada tempatnya atau tidak sesuai dengan dosisnya. Jadi orang yang menggunakan nafza ini sangat dilebih-lebihkan atau tidak sesuai dengan kadar yang seharusnya gitu loh. Jadi contohnya kayak zat-zat nafza itu contohnya ada psikotropika, zat adiktif, dan narkotika. Nah, biasanya masyarakat yang menyalahgunakan nafza itu biasanya dia pengen rasa tahu ingin tinggi, jadi kayak kepo, pengen apa sih, gimana sih rasanya gunain narkoba gini gitu. Padahal sebenarnya yang dia lakuin itu salah. Nah, penyalahgunaan nafza ini biasanya biasanya dilakukan itu karena faktor di dalam keluarga. Misalnya kalau di dalam faktor keluarga, dia kayak kurang perhatian dari keluarganya, terus lagi ada masalah di keluarganya, jadi dia kayak ya udah pakai narkoba aja nggak apa-apa, padahal itu sebenarnya malah jerumusin dia ke hal yang lebih berat lagi dari sebelumnya. Terus yang kedua itu biasanya faktor dari ekonomi. Faktor ekonomi itu biasanya dia kayak dia nggak ngerti gimana cara nyelesain ekonominya dia sendiri. Nah, sedangkan dia tuh kayak udah pusing, kayak ya udah harus gunain aja ini biar pusingnya lebih ringan. Padahal sebenarnya dari hal kecil tersebut dia bakalan bikin dirinya dia itu jadi ketergantungan di dalam narkoba atau yang disebut dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, apalagi di Indonesia sekarang nih lagi zaman pandeminya COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Nah, bagi pengguna nafza atau penyalahgunaan nafza di dalam kalangan masyarakat itu sangat rentan terkena COVID-19 ini, karena pada saat pengguna nafza menggunakan narkoba itu dengan cara disuntik, diminum, atau di apapun itu, dia bakalan langsung menuju ke dalam dan paru-paru, dan COVID-19 ini sangat cepat sekali untuk menyerang paru-paru. Mereka yang merupakan pengguna nafza atau orang yang menyalahgunakan nafza sangat rentan dan terancam sekali terhadap pandemi ini. Jadi kayak misalkan COVID-19 ini kan menyerang paru-paru. Nah, seseorang yang menggunakan narkoba atau narkotika jenis apapun, jika terkena infeksi lain atau flu segala macam, dia bakalan lebih tingkat dosis terancam dari COVID-19 ini itu lebih menonjol dibandingkan mereka yang tidak menggunakan atau menyalahgunakan nafza. Jadi istilahnya efek buruknya dari penyalahgunaan nafza terhadap COVID-19 ini lebih menguap lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang tidak menyalahgunakan nafza. Jadi efek dari obat penyalahgunaan nafza yang kayak psikotropika, zat adiktif, atau narkotika lainnya itu sangat berdampak buruk bagi pernafasan dan paru-paru untuk kita. Jadi, nah ini tuh dampaknya itu udah terbukti kalau misalkan angka kematian di Indonesia semakin tinggi apabila banyak masyarakat di luar sana atau orang-orang di luar sana yang masih menggunakan zat-zat berbahaya ini. Jadi di dalam pandemi COVID-19 ini yang merajalela di Indonesia, bagi penyalahgunaan nafza atau masyarakat yang masih menggunakan nafza harus meningkatkan perawatan kesehatan, meningkatkan perawatan kebersihan, dan pergerakan untuk mereka agar terhindar atau terancam dari virus corona ini. Jadi kita juga harus menggerakkan diri untuk belajar untuk mencuci tangan. Kalian tahu nggak mencuci tangan itu yang benar kayak gimana? Jadi pertama diusap, ya, kasih air, tuang sabun, terus begini,
sela-sela jari, habis sela-sela jari jempol diginiin, putar-putar, sebelahnya juga diputar-putar, terus kayak gini, kukunya dibersihin, terus kayak gini. Nah, habis itu baru dibilas air, sela-sela jari juga dibilas gitu. Jadi nanti kita harus memperagakan gimana caranya mencuci tangan yang baik dan benar ya. Ya. Nah, setelah itu saya akan mengajak para audiens untuk cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Cara mencuci tangan dengan benar adalah yang pertama, basahi tangan dengan air. Yang kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Yang ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Yang keempat, gosok punggung jari ke telapak tangan. Yang kelima, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Yang ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Yang kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Yang kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Setelah memperagakan mencuci tangan yang baik dan benar, saya dan audiens melakukan senam khususnya untuk para penyandang disabilitas. Siap, siap, ayo kita siap, 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 berdiri yang siap. Tengok kanan, tengok kiri, lihatlah ke depan, lurus dengan teman. Tengok kanan, tengok kiri, lihatlah ke depan, lurus dengan teman. Jalan di tempat dengan badan tegap, jalan di tempat dengan penuh semangat. Lentangkan tanganmu seperti burung elang, kepakkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Lentangkan tanganmu seperti burung elang, kepakkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Tepuk tangan semangat, tepuk tangan penuh semangat. Tepuk tangan dengan semangat, tepuk tangan sambil bilang hore, hore. Tangan di pinggang sambil tengok kanan, tangan di pinggang sambil tengok kiri. Tangan di pinggang, lihat ke atas, tangan di pinggang, lihat ke bawah. Tengkleng ke kanan, tengkleng ke kiri, putar, putar kepala. Tengkleng ke kanan, tengkleng ke kiri, putar, putar kepala. Ayo senam, senam ceria, cekatan, riang dan aktif. Ayo senam, senam ceria, cekatan, riang dan aktif. Supaya asik, putar-putar bahu, supaya enak, putarkan bahu, putarkan tangan seperti berenang, ke kanan ke kiri. Supaya asik, putar-putar bahu, supaya enak, putarkan bahu, putarkan tangan seperti berenang, ke kanan ke kiri. Supaya asyik, goyang-goyang pinggul, supaya enak, goyangkan pinggul, putarkan pinggang ke kanan ke kiri, biar badan lentur. Supaya asyik, goyang-goyang pinggul, supaya enak, goyangkan pinggul, putarkan pinggang ke kanan ke kiri.
Jadi segitu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau terbelit-belit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.